Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel YouTube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Jelang pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Madiun membuat sebagian masyarakat dan para peserta Pilkades merasa resah dengan turunnya Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kepala Desa. Keresahan masyarakat tersebut kemudian diadukan kepada DPRD Kabupaten Madiun yang selanjutnya difasilitasi oleh Komisi A DPRD Kabupaten Madiun dengan menggelar rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan beberapa peserta Pilkades, perwakilan Polres dan Polresta Madiun, perwakilan Kodim, serta dihadiri juga oleh dinas terkait. Dalam rapat tersebut, masyarakat meminta untuk merubah isi dari Perbub Nomor 38 Tahun 2021, yang dimana salah satu isi di dalam Perbub tersebut yaitu memperbolehkan calon kepala desa yang berasal dari luar desa. Hal demikian membuat masyarakat resah yang diduga akan adanya calon abal-abal yang muncul di dalam pelaksanaan Pilkades. Sistem yang jadi bumerang adalah calon peserta yang dikatakan abal-abal. Inilah yang menjadi simbolis masyarakat yang resah, yaitu yang kita pikirkan. Calon yang abal-abal itu bagaimana sih Pak? Calon yang diusung oleh salah satu peserta yang ingin menjatuhkan lawan, itu aja. Nah itu berarti maksudnya karena diperbolehkan warga luar desa mendaftar atau bagaimana? Iya, kemungkinan bisa saatnya kayak gitu, bisa diperbolehkan dari luar masuk dalam desa yang lain, ya itulah akhirnya ya akan terjadi masyarakat yang resah di situ. Oke, berarti ini yang diharapkan, poin yang diharapkan apa Pak? Harapan kami kalau bisa ya orang yang benar-benar mendukung atau mencalonkan sebagai calon kepala desa harusnya ada dukungan dari salah satu dukungan masyarakat setidaknya minimal 10% itu aja. Kalaupun itu tak akan terjadi, nggak mungkin akan adanya calon abal-abal yang masuk atau ikut beserta dalam calonan Pilkades itu. Calon abal-abal itu apakah itu nanti tidak bertemu? Ya, kita mengantisipasi warga masyarakat jangan sampai ada pihak-pihak luar yang mendapat di desa kami. Waktu pada gimana? Ya, misalnya kami memasang banner seruan-seruan kepada masyarakat, sosialisasi sehingga masyarakat kami sebenarnya tidak menerima dengan pendapat dari luar yang hanya untuk menjatuhkan putra terbaik desa kami. Dengan kondisi seperti ini resah nggak dengan adanya resah abal-abal resah itu? sekali. Masyarakat merasa resah sekali dengan adanya pendaftar-pendaftar yang kami perkirakan akan menggagalkan putra terbaik desa kami. Terkait usulan dukungan 20% gimana Pak? Ya, saya setuju untuk menunjukkan bahwa mereka ada komitmen yang benar-benar untuk menjadi kepala desa di desa tersebut. Ketua Komisi A, Hari Puryadi, mengatakan pihaknya tidak bisa membatasi dengan akan adanya calon kepala desa yang berasal dari luar desa, dikarenakan itu sudah merupakan regulasi dari pemerintah pusat yang mengindikasi calon itu abal-abal atau bukan, seharusnya masyarakat sendiri yang mengetahuinya. Bagaimana nanti misalnya dari unsur perangkat desa ada salah satunya yaitu ada surat edaran bupati. Kemudian terkait masalah ASN ini lagi dilakukan screening. Kalau ada calon abal-abal yang berasal dari PNS pasti nanti akan jatuh di situ. Kalau pensiunan gimana? Kalau pensiunan ya namanya pensiunan kan sudah tidak terikat kaitan dengan PNS, dia kan sudah pensiun. Kita berupaya bagaimana nanti untuk Pilkades serentak bisa berjalan dengan lancar, suasana juga kondusif. Yang ketiga juga harus mematuhi karena ini masih masa-masa pandemi. Terkait usulan 2%, jadi ada peraturan yang sifatnya perda, turunan dari perintah undang-undang, ada yang peraturan teknis. Terkait masalah usulan 20% itu harus diatur di regulasi, dalam hal ini adalah peraturan daerah. Ya, regulasi Undang-Undang 6 sudah berbunyi calon minimal 2 maksimal 5. Ya, kita pengennya ya monggo kalau memang nanti calon lebih dari itu nanti kita sampaikan aspirasi kita nanti. Masalahnya seperti apa nanti termasuk inventarisasi masalah. Istilahnya kalau dibatasi 5 nanti dampaknya apa, kalau lebih seperti apa kan nanti kita kaji bersama. Salah satu bentuk inventarisasi masalah yang berkembang pada saat ini tentunya kita juga harus menampung,
menerima aspirasi dari masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang di atasnya. Joko Lelono, Kepala Dinas PMD Kabupaten Madiun meminta agar masyarakat dapat menyikapi dengan baik supaya Pilkades tahun ini bisa berjalan kondusif. Ia juga akan menyampaikan masukan masyarakat kepada pemerintah pusat. Terkait dengan regulasi tentang Pilkades, tadi sudah kita sampaikan bahwa regulasi tentang Pilkades ini yang pertama terkait dengan syarat calon WNI itu sudah diatur secara turut-menurut mulai dari adanya putusan MK. Jadi memang perlu kita edukasi juga pada masyarakat bahwa ketentuan domisili dan bertempat tinggal 1 tahun sebelum pendaftaran itu sudah dicabut atau sudah dihapus dengan adanya putusan MK 128/2015. Artinya kita tidak bisa menolak karena ini ketentuan daripada regulasi pusat. Ya bisanya monggolah kita sikapi bersama di lapangan agar tetap aman, kondusif selama gelaran Pilkades ini. Tapi tetap nanti secara ini namanya masukan ya akan kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Kalau hal ini banyak dinamika di lapangan sehingga nanti keputusan pusat seperti apa. Dari Madiun, Tim Liputan Garda TV.